Dan sekarang kita di pre-match presscon jelang pertandingan Semen Padang FC berhadapan dengan Persis Solo. Di mana sebagai tuan rumah Semen Padang FC mengambil lokasi di Stadion Pekansari Bogor. Besok pertandingan jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Dan sekarang ini kita sudah bersama dengan tim dari Semen Padang FC. Ada Coach Hengki. Selamat sore Coach. Sore. Ada juga lupa namanya Teguh kayaknya. Teguh Meludin. Siap. Selamat sore. Sore. Sang kiper. Dia jarang-jarang sebenarnya sang kiper datang di pre-match. Coach Hengki benar-benar ngajar orang untuk berbicara. Baik, langsung saja Coach. Bagaimana persiapan dari tim Semen Padang FC untuk laga besok menghadapi Persis Solo yang saat ini juga dalam posisi kesakitan ditinggal pelatih Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan wartawan. Persiapan Semen Padang sejauh ini sudah bagus dari latihan. Coach Almeida sudah membawa tim di latihan. Cuman Coach Almeida belum bisa mendampingi tim, ada proses kepengurusan registrasi. Target mungkin kita sama-sama Solo di bawah, kita harus segera bangkit untuk mendapatkan 3 poin di pertandingan besok. Ya. Terima kasih Coach Hengki. Lanjut Teguh, bagaimana Teguh melihat tim Semen Padang FC saat ini, apalagi setelah adanya Almeida menjadi head coach yang akan mendampingi, mungkin saat ini belum, tadi disampaikan Coach Hengki. Bagaimana Teguh melihat dari permainan anak-anak dari tim Semen Padang FC sendiri, karena kan Teguh biasanya di belakang menunggu serangan-serangan dari mereka. Seperti apa Teguh? Silakan. Mungkin menurut saya adanya Coach Almeida ya merubah tim dari sebelumnya yang pelatih lama, jadi ada warna lah, beda warna. Jadi kemarin kita istilahnya permainan mungkin sering direct long, mungkin sekarang lebih ke menguasai bola. Jadi kita dipersiapkan untuk mainin bola, jadi kita harus tahan bola lama gitu, jangan sampai cepat hilang bola. Untuk pertahanan dan penyerangan juga sudah dilatih kita kemarin selama kita di Jogja. Kita latihan persiapan untuk pertandingan lawan Solo juga cukup maksimal ya, saya pikir ya. Jadi semoga saja besok di laga home kita di sini Pekansari, dan tentunya mungkin ada supporter kan. Mungkin kita minta doa dari supporter juga agar istilahnya kita lebih semangat lagi dalam pertandingan besok dan mendapatkan hasil yang baik, 3 poin insyaallah. Amin. Seperti yang disampaikan Teguh bahwa besok memang tim Semen Padang FC sebagai tuan rumah sudah bisa mengajak supporter hadir, meskipun masih sebatas 5.000 orang kapasitas penonton yang diperbolehkan, karena memang stadion ada beberapa yang harus butuh perawatan juga. Jadi besok tim sudah bisa disaksikan supporter Semen Padang FC, bukan dari supporter tim tamu. Tim tamu masih ada regulasi dari PT Liga yang tidak memperbolehkan hadirnya supporter tamu. Tentunya ini akan membawa semangat juga untuk pemain yang selama ini belum diteriak-teriakin dari pinggir lapangan. Teguh ya. Teguh sebagai orang terakhir tadi sudah menyampaikan bagaimana persiapan dari tim. Kami persilakan pada rekan-rekan media yang mau bertanya. Silakan Kang PP dari Bola Sport. Nanti saya Nandan dari Bola kan terkait dengan persiapan sama-sama tapi kira-kira di Persis Solo untuk ini kembali lagi ke Pekansari, seperti kita ketahui pada ini selalu di Pekansari. Ini kira-kira membawa motivasi kita sendiri karena lama di Pekansari. Silakan Pak Eki. Ya, untuk persiapan ya, Coach Almeida sudah menganalisa tim kami sendiri, apa itu kekurangan dan kelebihan, dan apa itu kelebihan dan kelemahan juga Persis Solo. Kami sudah
persiapan. Coach Almeida sudah memberikan ke pemain Solo yang mesti diwaspadai. Ya, salah satunya mungkin CGD atau Sananta atau Resi atau yang lainnya. Jadi Coach Almeida sudah memberikan instruksi kepada pemain untuk menghadapi Persis Solo. Intinya kita sama-sama di bawah, ya, semua kejadian bisa terjadi di lapangan. Siapa yang segera bangkit, dan itu harapannya kita semua Padang harus segera bangkit dan mendapatkan 3 poin di pertandingan besok. Langsung dulu ke Teguh. Ya, untuk saya bermain di Pekansari, mungkin ya saya juga pernah di Persikabo juga sebelum di Arema juga, dan Liga 1 kemarin juga sering main di Pekansari juga. Ya mungkin atmosfer lapangan juga sudah udah tahu lah kita ya. Dan semoga saja tren positif Semen Padang main di sini juga bagus terus. Moga-moga besok kita optimis 3 poin insyaallah. Cakra. Ini biasa sama Juma, ini biasa seperti itu. Lanjut Mario dari Antara. Selamat sore Coach. Untuk pemain kita bisa turun full tim untuk laga besok Coach, atau ada yang tidak bisa bertanding. Terus tadi Coach Persis Solo kan dalam kondisi yang sangat goyang. Ini bagaimana kita menuntut peluang memastikan lagi apakah bisa meraup udara dari pertandingan besok. Karena tadi goyang, itu juga tadi mengakui bahwa setelah mereka sudah goyang. Ya, kalau yang pertama untuk tim kita sendiri yang Semen Padang full, nggak ada masalah cedera, cuman ada satu pemain yang masih mengisi kartu merah, Freddy. Terus yang kedua terhadap kondisi Persis, kita mungkin tahu Persis hampir sama kayak kita dan tidak bisa menjudge mereka di bawah. Semuanya bisa terjadi di lapangan. Yang penting kita selalu siap. Jangan dulu memikirkan lawan. Sekarang kita fokus ke tim kita dulu untuk bisa meraih poin 3 poin besok. Kalau istilahnya kalau seperti balapan, yang masuk pit stop duluan tuh kita, pit stop duluan, yang isi bensin duluan kita gitu. Persis baru udah kita jalan 2 putaran, mereka masuk pit stop. Silakan, Oki. Coach dan Cap ya, Coach dan Cap. Dalam beberapa laga terakhir kan kita sering away Yogyakarta, Jakarta dengan proses perjalanan yang panjang itu Coach. Ada peluang dari pemain Coach? Atau dan bagaimana juga dari tim pelatih menjaga kondisi fisik itu? Mengingat hari ini kita besok tampilnya full, sementara perjalanan ditempuh dari Yogyakarta, Jakarta Padang, lalu jalan lagi, itu apakah tidak mengganggu kondisi pemain? Secara kondisi dan psikis ada pengaruh ya, karena kita berpindah-pindah, tapi tentunya sebagai pemain itu harus selalu siap, dimanapun bermain harus selalu siap, karena sebelumnya kondisi kita udah tahu, kita main di Jakarta pindah-pindah, cuma secara kondisi mungkin tidak menguntungkan kita, tapi harus selalu siap. Tidak ada yang tidak mungkin, pemain harus siap selalu. Tambahan, boleh satu lagi. Bagaimana tanggapan hati kepala melihat komposisi yang ditinggalkan Coach HS? Optimis nggak untuk ke depan bisa bertahan di Liga 1? Secara evaluasi, Coach Almeida dengan waktu yang lebih dari seminggu masih terus evaluasi tim, dan dari latihan ada motivasi juga oleh coach untuk bisa tim ini bertahan, dan coach bisa meyakinkan pemain, dan pemain juga bisa meyakinkan coach untuk kita bisa lebih baik lagi. Cukup ya? Oke. Karena tim sudah mau latihan. Terima kasih Coach Hengki, terima kasih Teguh, terima kasih rekan media. Besok kita jumpa lagi di post match press con setelah pertandingan. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.